Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi di dalam renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Dan tema firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini adalah kakiku hampir terpeleset dan nyaris tergelincir. Kakiku hampir terpeleset dan nyaris tergelincir. Itu adalah tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kedua kata ini, terpeleset atau tergelincir, saya mengambilnya dari Mazmur pasal 73 ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ungkapan ini adalah satu ungkapan dari pemazmur terhadap kehidupannya sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa saudara sampai dua kata ini terungkap dari mulutnya si pemazmur? Merupakan ini satu alasan di dalam hidupnya yang kelihatannya sangat pahit. Bagaimana dia menghadapi hidup sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi dalam hari-hari hidupnya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan kenyataan sebagai orang percaya. Si pemazmur di sini, kalau kita membaca Mazmur pasal 73 ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-28, di sini semacam ada dua jenis kehidupan manusia, yaitu yang pertama pemazmur itu sendiri yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada lagi satu kelompok atau satu jenis orang, adalah mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kok kehidupan mereka sangat berbeda, tidak sesuai harapan dari pemazmur ini. Dan memang saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa di dalam realita atau di dalam ajaran, banyak orang hari ini yang mengatakan bahwa kalau mereka sudah orang percaya kepada Tuhan, orang sudah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, mereka pasti akan makmur, hidup mewah, apa saja yang diminta akan diberikan. Itu kan dalam ajaran teologi kemakmuran yang tenar hari ini. Tetapi saudara, fakta yang dialami oleh pemazmur di sini terbalik 180 derajat. Karena kenapa? Pemazmur ini dia sampai mengatakan kakiku hampir saja terpeleset, nyaris tergelincir. Artinya di sini saudara-saudara bahwa kalau pemazmur melihat ini orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya ini kepada Tuhan, hidup mereka baik-baik saja, bahkan tubuh mereka gemuk, mereka tidak pernah mengalami kesusahan manusia. Hidup mereka baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi pemazmur sendiri sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ternyata hidupnya sepertinya punya kesulitan tersendiri dalam kehidupan pemazmur ini. Sehingga dia mengatakan di sini bahwa kaki hampir terpeleset, dalam arti bukan secara harafiah terpeleset, artinya imannya hampir luntur, hampir terpengaruh dengan kehidupan orang jahat itu, hampir kehilangan iman.
imannya tergelincir atau tergoncang. Tetapi saudara-saudara, dia mengakui bahwa pada ayat-ayat berikutnya bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan pemazmur, menopang, menolongnya di sepanjang kehidupannya, tentu dia akan tergelincir memang. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang perlu menjadi pelajaran buat hidup kita. Kalau kita sudah orang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tentu ujian-ujian dari Tuhan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi apakah kaki kita harus tergelincir atau nyaris terpeleset? Dan memang benar saudara-saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kelihatannya mereka aman-aman saja. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya mereka akan binasa. Mereka akan mengalami satu penderitaan kekal pada hidup akhir mereka. Tetapi kalau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tentu di sini kita akan mengalami kesusahan-kesusahan sebagai manusia, kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi ketika kita orang yang adalah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, tentu kita akan bahagia bersama dia di surga selama-lamanya. Karena itu saudara, itulah perlunya iman. Percaya kepada Kristus, menyadari bahwa kita manusia berdosa, itu sangat penting. Sehingga ketika dia datang ke dalam dunia ini sebagai satu-satunya jalan kepada Allah, kita harus percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah pelajaran yang mulia dari pemazmur ini bagi kita, biar kaki kita hampir tergelincir atau nyaris terpeleset, kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita di setiap kesempatan. Biar hidup kita menderita banyak ujian-ujian iman yang kita hadapi, kita tetap berdoa, tetap kita berharap dan beriman hanya kepada Kristus saja, karena dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Biar menderita di sini, pasti kita akan menerima kebahagiaan yang kekal di surga bersama dia ketika kita orang yang beriman sungguh-sungguh. Kiranya firman yang singkat ini boleh menolong kita pada setiap detik-detik hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan dan kebaikan-Mu bagi kami. Ajarlah kami supaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Tuhan, topang kami supaya kaki kami tidak tergelincir dengan hal-hal kemewahan dunia ini, sehingga iman kami tetap hanya kepada Kristus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, salam saudara, kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Shalom.